Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nastaghfiruh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Yang pertama dan utama, marilah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan beragam nikmat kepada kita sekalian, sehingga pada kesempatan ini kita masih diberi kesempatan dan kekuatan untuk bisa melaksanakan sholat Idul Adha 1445 Hijriah di lapangan desa kita ini. Salawat dan juga salam semoga senantiasa tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membimbing kita menuju dunia yang terang, yaitu ad-dinul Islam. Semoga kita selalu mencintainya dan bersolawat kepadanya, mengikuti sunnah-sunnahnya, sehingga diakui sebagai umatnya yang kelak mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir. Kemudian selaku khatib tentunya kami berwasiat atau mengajak kepada diri khatib sendiri dan juga jamaah sekalian untuk hendaknya senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan perintah-perintahnya dan meninggalkan semua larangan-larangannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan bimbingan dan kekuatan kepada kita sehingga selalu dalam keadaan ketakwaan dan keimanan kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Jamaah salat Id rahimani wa rahimakumullah. Hari ini seluruh umat Islam di dunia merayakan sebuah perayaan yang agung, yaitu perayaan Idul Adha yang mengingatkan kepada kita sebuah kisah yang besar yang Allah Subhanahu wa taala kisahkan di dalam Al-Qur'an. Kisah penyembelihan yang agung, penyembelihan yang dilakukan oleh Nabi dan juga kekasih Allah, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam, diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih anak kesayangannya, anak yang telah ia tunggu bertahun-tahun. Namun ternyata ketika diberikan oleh Allah anak tersebut, Allah justru perintahkan Nabi Ibrahim untuk menyembelihnya. Hati siapa yang tidak merasa bersedih ketika ia diperintahkan untuk menyembelih anak yang paling ia sayangi? Hati siapa yang tidak akan merasa berat menghadapi perintah yang sangat pahit dan berat itu? Namun hadirin wal hadirat sekalian, hari ini kita tidak diperintahkan untuk menyembelih anak-anak kita. Kita diperintahkan untuk menyembelih hewan ternak, baik unta, sapi maupun domba dan yang sejenisnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Bulan Dzulhijjah merupakan waktu melakukan ibadah penyembelihan hewan kurban. Berkurban bisa bermakna menyembelih hewan khusus dengan niat untuk taqarrub kepada Allah. Waktu khusus atau menyembelih dari hewan ternak berupa kambing, sapi, kerbau, unta dan sebangsanya untuk mendekatkan diri kita kepada Allah di hari nahar. Ibadah kurban merupakan ritual tradisi umat Islam, disyariatkan pada tahun kedua Hijriah. Ini ibadah kurban telah melembaga
dan membudaya serta memiliki corak tersendiri bagi komunitas umat Islam di berbagai belahan dunia ini. Karenanya kurban memiliki hakikat yang sangat kuat dan dalam serta harus diketahui oleh kaum muslimin semuanya. Berkurban juga bisa dimaknai sebagai bentuk sedekah seseorang muslim kepada sesamanya dan jalan mendekatkan diri kepada Allah. Bersedekah berupa memotong hewan kurban dengan membagikan kambing hewan kurban atau daging hewan kurban yang berbentuk sapi dan sebagainya kepada masyarakat di sekitar yang berkurban atau di lingkungan masjid tempat seseorang itu terbiasa melakukan sholat jamaah. Hadirin sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Di antara hikmah ibadah kurban adalah yang pertama, menunjukkan sikap syukur. Manusia setiap detik, setiap saat selalu mendapatkan nikmat dari Allah yang tiada terhitung. Berkurban atau menyembelih hewan kurban adalah merupakan aktualisasi dari sikap syukur kepada Allah atas nikmat yang kita terima. Sebagaimana tadi Imam membaca surat Al-Kautsar, yaitu Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak, maka dirikanlah sholat karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Sesungguhnya orang-orang yang membenci kamu adalah dia yang terputus. Yang kedua adalah sebagai sarana belajar untuk ikhlas. Ibadah kurban dalam pengamalannya memerlukan keimanan dan keikhlasan dari orang yang berkurban. Tanpa keimanan dan keikhlasan, niscaya akan terasa berat untuk dilaksanakan. Mengingat harus mengeluarkan sebagian hartanya untuk membeli hewan kurban dan dibagikan kepada masyarakat di sekitarnya. Keikhlasan ditunjukkan dengan harapan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga ada kelegaan atau keikhlasan dari orang yang berkurban. Harapan mendapat ridho Allah yang juga menjadi penyemangat untuk berkurban. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, la yanallahu luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Daging-daging unta dan darahnya itu sekali-kali tidak dapat mencapai keridhaan Allah, tetapi ketakwaan dari kamulah yang dapat mencapainya. Quran surat Al-Hajj ayat 37. Kemudian yang ketiga adalah memupuk kepedulian terhadap sesama. Dengan berkurban berarti peduli kepada orang lain dan saudara-saudaranya. Dengan berkurban berarti memperhatikan saudara dan tetangga. Kurban ini juga merupakan kesempatan untuk memupuk kepedulian kepada sesama manusia. Kesempatan ini hanya setahun sekali. Mari kita berusaha untuk bisa melakukan ibadah kurban setiap tahun. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemudahan kepada kita. Innamal mu'minuna ikhwah wa aslihu baina ahwaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Quran surat Al-Hujurat ayat 10. Yang kemudian atau yang keempat adalah sebagai syiar Islam. Ibadah kurban merupakan ibadah sosial yang berarti mengandung nilai-nilai sosial kemasyarakatan. Mengapa? Karena setelah menyembelih hewan kurban, daging hewan kurban dibagikan kepada lingkungan sekitar. Hal ini boleh jadi akan memberikan daging kepada orang yang hanya makan daging setahun sekali. Boleh jadi sampai kepada orang yang sedang kepengen makan daging kurban dan lain sebagainya dan seterusnya. Intinya adalah dapat memberikan kebahagiaan dan menyambung persaudaraan dengan yang mendapatkan daging kurban. Yang berikutnya adalah meningkatkan iman dan takwa. Iman memiliki sifat yazidu wala yanqus, kadang naik kadang turun. Karenanya kita harus berusaha untuk meningkatkan sekaligus memperkuat keimanan dan ketakwaan kita. Bagaimana cara meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita agar selalu tertanam dalam hati sanubari? Tanpa usaha melakukan kebaikan-kebaikan yang banyak, sudah pasti iman dan takwa akan menurun dan boleh jadi hilang. Naudzubillah min dzalik.
Yang berikutnya atau yang keenam adalah terpelihara dari sifat kikir dan tetap menjadi orang yang beruntung. Berkurban merupakan sifat dan bukti ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya. Berkurban dengan harta untuk orang tertentu dan kebanyakan orang terasa berat karena ada hubbud dunya atau mencintai dunia, sehingga justru mengumpulkan dunia atau harta benda, bukan justru membelanjakannya. Berkurban merupakan pembelanjaan harta di jalan Allah. Hanya ridho Allah yang diharapkan, bukan yang lain. Jika seseorang sudah ikhlas memberikan sebagian hartanya untuk orang lain melalui ibadah kurban, maka Allah berjanji kepadanya dengan menjadikan orang yang berkurban akan dijauhi dari sifat kikir dan selalu beruntung. Allah berfirman yang artinya, maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu. Dengar dan taatlah, nafkahkanlah yang baik untuk dirimu, dan siapa yang dipelihara dirinya dari sifat kikir, merekalah orang-orang yang beruntung. Surat At-Taghabun ayat 16. Dan yang ketujuh adalah ibadah yang dicintai oleh Allah. Ibadah beberapa macam. Ada ibadah mahdoh yang sudah ada ketentuannya, dan ibadah ghairu mahdoh. Ibadah kurban termasuk ibadah yang ada ketentuannya dan juga merupakan ibadah yang lebih dicintai oleh Allah. Dengan ibadah kurban boleh kita berharap juga cinta yang besar dari Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana sabda Rasul yang artinya adalah, tidak ada amalan anak cucu Adam pada hari raya Idul Kurban yang lebih dicintai melebihi dari mengucurkan darah kurban. Sesungguhnya pada hari kiamat nanti, hewan-hewan itu akan datang lengkap dengan tanduk-tanduknya, kuku-kukunya, dan bulu-bulunya. Sesungguhnya darahnya akan sampai kepada Allah sebagai kurban dimanapun hewan itu disembelih. Sebelum darahnya sampai ke tanah, maka ikhlaskanlah penyembelihannya. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Tirmidzi. Hadirin sekalian, demikian khutbah yang singkat ini, semoga bisa kita pahami hikmah-hikmah dari berkurban itu sendiri, sehingga Allah ridho, memudahkan dan merestui kita untuk mau dan bisa berkorban di saat-saat mendatang. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Marilah sama-sama kita berdoa kepada Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk mengijabah doa-doa kita semuanya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa yahdiyal hajat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma a'izal islam wal muslimin, Allahumma ansur ikhwanal muslimin mujahidina fi Palestin. Allahumma tsabbit imanahum wa anzil sakinata ala qulubihim wa wahhid sufufahum. Allahumma ahlikil kafarata wal musyrikin. Allahumma dammiril yahuda wa Israel wa saddid samlahum wa farik jam'ahum. Allahumma ansur ala mujahidina bi'ada'ana ada'adin birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin sekalian, demikianlah rangkaian